Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Andi Sulmiati dari jurusan Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Oke, di podcast kali ini yang saya bahas yaitu tentang komunikasi publik dalam pembelajaran. Nah, komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering disebut juga pidato, ceramah, atau kuliah. Nah, komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Karena komunikasi publik menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting. Biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, adapun tujuan komunikasi publik. Tujuan komunikasi publik yang paling utama adalah memberi informasi kepada khalayak luas untuk hiburan serta menjalin hubungan. Komunikasi publik berperan sebagai upaya untuk berinteraksi antara satu orang dengan lainnya. Nah, komunikasi publik ini adalah proses komunikasi yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan secara tatap muka ataupun lewat media dari pengirim atau sumber kepada khalayak luas atau si penerima. Nah, adapun tujuan umum dari komunikasi publik ini adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi. Misalnya, mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik ini juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Itu mengenai tujuan komunikasi publik. Adapun ciri-ciri komunikasi publik loh, yaitu yang pertama, satu pihak atau si pendengar cenderung lebih pasif. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara sumber dan penerima terbatas. Ketiga, umpan balik yang diberikan terbatas juga. Yang keempat, dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, dan tempat ibadah. Kemudian yang kelima yaitu dihadiri oleh sejumlah besar orang. Kemudian ciri yang keenam yaitu biasanya telah direncanakan. Kemudian yang ketujuh adalah sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, dan membujuk. Nah, manfaat komunikasi publik. Adapun manfaat komunikasi publik yaitu pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Manfaat yang kedua yaitu komunikasi ini dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Manfaat yang ketiga yaitu dengan berkomunikasi kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, manfaatnya yaitu komunikasi ini sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik.
Kemudian yang kelima, manfaat yang kelima yaitu komunikasi ini dapat dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan podcast saya yaitu mengenai komunikasi publik dalam pembelajaran. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Oke, saya tutup dengan akhir ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.